Episode 31. Badai kembali datang. Di sela kesibukannya, Albi akhirnya bersandar di kursi kerjanya. Beberapa dokumen telah ditandatangani. Pikirannya lelah, tapi hatinya justru gelisah. Tangannya refleks meraih ponsel, membuka aplikasi CCTV apartemen. Ruang tamu kosong, dapur kosong, kamar kerja tak ada siapa-siapa. Albi mengernyit, jantungnya berdetak lebih cepat. Kok nggak ada? Gumamnya pelan. Ia menggeser kamera ke kamar mandi, lalu ke kamar tidur. Tetap nihil. Rasa tidak enak menyusup cepat, menusuk tanpa permisi. Nia bukan tipe perempuan yang pergi tanpa pamit. Ia tahu adab, tahu batas, tahu bagaimana menghargai suaminya. Albi segera menelpon. Sekali, tak diangkat. 2 kali, tetap sunyi. Dadanya mengeras. Jangan sampai terjadi apa-apa, bisiknya. Kali ini dengan napas berat. Sementara itu, Nia duduk di kursi klinik kecantikan dengan mata terpejam. Tangannya diletakkan rapi di pangkuan, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia menjalani perawatan tanpa setengah-setengah. Wajahnya ditangani dengan teliti. Tubuhnya dirawat dengan penuh perhatian. Rambutnya diperlakukan seperti mahkota, bukan karena kesombongan, bukan pula sekadar ingin cantik. Ia hanya takut kehilangan. Ia tak ingin Albi melihat perempuan lain lalu membandingkan dengan dirinya. Tak ingin ada celah sekecil apapun yang bisa membuat suaminya berpaling. Meski Albi sudah berjanji, meski ia telah membuktikan kesetiaannya, hati perempuan tetap rapuh saat cinta dipertaruhkan. Mulai sekarang, aku harus lebih menjaga diriku, batinnya. Bukan untuk dunia, tapi untuk dia, dan jam berlalu tanpa terasa. Di rumah sakit, Albi terpaksa menunda kepulangannya. Dokter Nico sudah menunggu untuk membahas riset penting yang tak bisa ditinggalkan. Namun sepanjang diskusi, pikirannya melayang. Wajah Nia terus muncul, disusul rasa cemas yang tak mau pergi. Begitu pertemuan usai, ia langsung bergegas pulang. Rindu, khawatir, dan ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di apartemen, Albi langsung mencari ke setiap sudut. Nia, panggilnya, tak ada jawaban. Ia melangkah ke meja makan, berniat mengambil sesuatu untuk mengganjal perut. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah kotak pink. Tangannya bergetar saat membukanya. I love you, dokter. Dunia seolah berhenti berputar. Ya Allah, napasnya tercekat. Sekarang ia mengerti. Sekarang ia tahu kenapa Nia pergi tanpa pamit. Panik langsung menguasai dirinya. Ia meraih kunci mobil, berniat mencari istrinya kemanapun. Bahkan tanpa tahu harus mulai dari mana. Nia baru keluar dari butik. Dia berbelanja beberapa baju, hal yang sangat jarang ia lakukan selama ini. Dia keluar memakai baju yang sesuai dengan stylenya, lalu bergegas naik ke apartemennya. Sementara di apartemen, Albi bergegas membuka pintu. Namun saat pintu dibuka, lift di depan apartemen terbuka, dan di sana, Nia berdiri. Albi terpaku. Istrinya terlihat berbeda, bukan hanya cantik, tapi juga bercahaya. Wajahnya segar, rambutnya tertata sempurna. Langkahnya anggun seperti seseorang yang baru menemukan keberaniannya sendiri. Pakaiannya bak selebritis. Namun Nia melewatinya begitu saja, tanpa menyapa, tanpa menoleh. Hati Albi runtuh. Ia mengejar dan memeluknya dari belakang. Sangat erat, seolah takut Nia menghilang jika dilepas. Sayang, kenapa kamu pergi tanpa pamit? Suaranya berat, tertahan. Kamu tahu itu bukan hal sepele bagiku. Aku tidak suka kamu begitu. Nia menoleh. Matanya tidak basah, tapi dingin. Setelah aku melihat kue itu, ucapnya pelan, menusuk. Bagaimana caraku minta izin dengan tenang? Pelukan Albi menguat. Aku bersumpah aku tidak tahu soal kue itu. Demi apapun, Nia, aku tidak pernah mengizinkan, tidak pernah meminta. Kalau begitu, kenapa semua ini terus terjadi? Suara Nia bergetar. Kamu terlalu mudah dikagumi, Mas. Atau mungkin kamu selalu tebar pesona? Ucapnya sebal. Albi menghela napas panjang, lelah dan putus asa. Tapi dia mengerti Nia istrinya masih terlalu muda untuk memahami itu. Aku harus bagaimana lagi supaya kamu tenang? Ia menatap istrinya dengan mata penuh harap.
Kalau perlu, kamu ikut aku saja setiap hari. Jangan jauh dariku. Nia terdiam. Logikanya bekerja. Hatinya masih sakit, tapi ia tahu Albi sudah melakukan banyak hal. Sudahlah, katanya akhirnya, menahan emosi. Makan saja kue itu kalau kamu mau. Tidak. Albi menggeleng tegas. Aku tidak mau. Ia memanggil satpam, menyerahkan kotak itu tanpa ragu. Bawa pergi. Jangan pernah biarkan hal seperti ini masuk ke rumah kami lagi, ucapnya tegas. Malam itu sunyi. Nia sibuk dengan laptopnya. Albi mencoba mendekat, tapi jarak di antara mereka terasa bukan secara fisik, melainkan di hati. Malam itu, mereka berbaring berdampingan, hanya pelukan, tanpa kata, tanpa kehangatan yang semalam membuat Albi candu. Dan malam ini Albi harus menahan diri lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Albi merasa takut. Bukan kehilangan Nia secara fisik, melainkan kehilangan kepercayaannya. Bersambung.